Hai sahabat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Amalia Primastuti, spesialis gizi klinik. Saya praktek di RSIA Bina Medika Bintaro. Nah, sekarang kan udah mau lebaran nih. Biasanya banyak ya yang udah nyiapin menu-menunya tuh apa aja? Ya, opor ayam, ya kan, ya rendang atau mungkin gulai. Udah kebayang deh nikmatnya. Tapi hati-hati loh, ada bahaya yang mengancam. Jadi harus berstrategi nih saat nanti lebarannya tiba, biar tetap sehat, oke? Nah, ada banyak nih pertanyaan yang masuk ke saya terkait makanan-makanan saat nanti lebaran. Karena biasanya kan makanannya tinggi lemak jenuh dan kolesterol ya. Jadi kita tetap mau sehat kan saat lebaran? Yuk kita bahas satu-satu. Yap, jadi kolesterol itu memang sebenarnya dibutuhkan loh oleh tubuh. Fungsinya juga banyak ya. Jadi pertama dia untuk menstabilkan sel-sel kita ya dalam tubuh. Terus dia juga berfungsi untuk pembentukan hormon ya. Memang kesannya ya, kalau yang selama ini kita dengar tuh kesannya tuh kolesterol tuh bawaannya jahat aja. Padahal sebenarnya tubuh kita itu perlu kolesterol. Ya, sumber kolesterol itu ada dua. Yang pertama, kolesterol memang dibentuk sendiri oleh tubuh, ya. Yang kedua, kolesterol bisa kita dapat dari makanan. Nah, makanya karena sudah dibentuk oleh tubuh, kita tidak perlu banyak-banyak dapat kolesterol dari makanan. Sumber kolesterol dari makanan itu adalah sumber hewani, ya. Misalnya ada dari kulit ya, kulit ayam ya, terus juga ada di jeroan ya. Itu semuanya tinggi kolesterol dan juga kuning telur ya paling mudah ya yang sering kita konsumsi. Jadi kita bisa dapat dari sumber hewani ya. Yang sering orang salah kaprah ya, itu adalah minyak goreng ya. Minyak goreng mengandung kolesterol? Tidak ya, karena minyak goreng itu adalah sumber nabati dan di sumber nabati tidak ada kolesterol ya. Jadi ini yang perlu diperjelas. Tapi memang kalau minyak goreng atau santan yang merupakan lemak jenuh itu kalau kita konsumsi berlebihan akan meningkatkan risiko untuk kolesterol yang tinggi di dalam tubuh ya. Jadi harus dibedakan. Oke? Ya, ada banyak faktor kolesterol yang tinggi di dalam tubuh kita. Yang pertama, memang ada faktor keturunan ya. Ada orang-orang yang namanya istilahnya itu familial hiperkolesterolemia. Jadi, dari keturunannya dia punya kecenderungan kolesterol dalam darah yang tinggi. Mungkin saja dia sudah atur makannya atau misalnya gaya hidupnya sudah sehat, tapi tetap saja kolesterolnya tinggi. Nah, itu ada faktor keturunan ya. Kemudian pastinya adalah faktor dari diet kita ya, karena tadi sumber kolesterol ada dari makanan ya. Jadi kita harus perhatikan asupan makanan kita, apakah memang sehari-hari kita konsumsi yang tinggi kolesterol atau tidak gitu ya. Terutama sebenarnya dua faktor tersebut. Ya, jadi bedakan antara jumlah konsumsi kolesterol yang aman dan kadar kolesterol tubuh yang aman ya, atau yang sehat ya. Kalau untuk jumlah konsumsi kolesterol yang aman itu sekitar 300 mg ya.
kurang dari 300 mg. Seberapa banyak sih itu ya kan? Orang kan mau tahu ya mudahnya. Mudahnya 300 mg itu kira-kira 1 kuning telur. Nah, jadi kalau misalnya sarapan pagi udah telur utuh ya, misalnya terus siang makan jeroan ya, malamnya makan usus, udah pasti plus alias berlebih banget ya. Belum lagi misalnya pengolahannya digoreng tadi atau makan makanan yang bersantan ya, jadi itu harus diperhatikan ya. Nah, kemudian tadi bedakan lagi dengan kadar kolesterol di dalam darah ya, yang aman kan. Kolesterol dalam darah itu ada macam-macam ya. Ada yang namanya kolesterol baik ya, HDL ya kan. Ada yang namanya kolesterol jahat, LDL. Kenapa sih dibilang baik dan jahat? Sebenarnya karena beda fungsi. Kalau yang HDL ya, itu dia bawa kolesterol yang dari peredaran darah ya, jadi dari namanya perifer nih yang di tubuh ya, dari organ-organ ke dalam hati. Nah itu jadi dia untuk dihancurin lagi. Sedangkan kalau yang LDL dia bawa dari hati ke organ-organ, itu yang memicu risiko terjadinya penyumbatan. Makanya kenapa LDL disebut kolesterol jahat ya. Nah yang untuk LDL usahakan di bawah 200 ya. Gitu, untuk menghindari risiko penyakit seperti stroke atau penyakit jantung. Nah, kalau Lebaran kita tahu sendiri ya, budaya Indonesia, makanan-makanannya nikmat deh pokoknya. Entah itu opor, entah itu gulai, ya kan? Atau mungkin rendang, pastinya bahan pokok pembuatannya tidak lepas dari santan ya kan. Nah gimana sih caranya biar kita tetap sehat saat Lebaran ya? Sekarang kan orang udah lebih aware ya sama kesehatan. Nah kita pertama bisa kita ganti ya. Jadi yang tadinya santan ya, kita ganti ke pilihan yang lebih sehat. Bisa menggunakan susu skim ya, atau kita bisa pakai rempah-rempah ya seperti kemiri, atau sekarang sudah ada teknologi pangan berupa creamer berserat ya kan. Nah itu bisa sebenarnya banyak pilihan kita untuk memodifikasi santan tadi ya. Tentunya rasanya memang beda, tapi itu kan pilihan ya, mau sehat atau mau enak tapi ada risikonya ya. Yang kedua, batasi konsumsinya. Misalnya nih, pagi ada yang udah sarapannya opor, ya jangan makan siang, makan malam juga opor lagi. Apa enggak begah itu perut ya juga kan. Nah, jadi baiknya 1 kali aja dalam 1 hari dibatasi ya. Selain dari frekuensinya atau jumlah yang dibatasi, bisa juga jangan piringnya atau mangkoknya dipenuhin sama kuahnya ya. Jadi ambil kuah opornya atau kuah gulai secukupnya aja. Kalau bisa hanya ayamnya itu akan lebih baik. Oke? Kira-kira sih seperti itu cara-cara untuk mengurangi konsumsi santan ya, yang merupakan sumber lemak jenuh dan dapat meningkatkan risiko kolesterol yang tinggi. Ya, semoga jawaban-jawaban saya tadi cukup membantu ya untuk menghadapi Lebaran kali ini biar nggak lebaran gitu badannya ya, biar tubuh kita tetap sehat ya. Karena kan niat atau tujuan dari puasa sebenarnya kan biar kita salah satunya bisa lebih sehat lagi ya. Termasuk juga Lebaran kan niatnya adalah mencapai kemenangan ya kan, setelah 1 bulan berpuasa, bukan mendapatkan penyakit gitu. Jadi tetap kita menghargai budaya kita ya, dengan konsumsi makanan-makanan yang biasa kita konsumsi saat Lebaran, tapi kita perlu tahu bahwa ada risikonya ya, karena misalnya tadi bahan pokoknya apa ya, bahan pembuatnya adalah santan ya. Jadi perlu dibatasi konsumsinya agar kita tetap sehat ya.
Sekian dari saya, Dr. Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.